ملائكة المقربين سجدة المشهد عبد القادر الجيلاني ونخص خصوصا Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahdi wa Syekh Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abu Bakar As-Suyuti nafa'ana fi ulumi darwani amin. Syurillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya hormati para alim, para ulama, para sepuh Desa Suryadi khususnya Blok D yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid Nurul Jami Bapak Haji Syihab Udin beserta anggotanya, pengurus masjid ini yang insya Allah juga kita muliakan. Yang saya muliakan Ketua Tanfidiyah NU Ranting Desa Suryadi Kiai Rahmat Latif Budiman Al-Hafidh. Yang saya muliakan juga saya hormati Rais Suriah NU Ranting Desa Suryadi Kiai Khairuddin atau Gusdin. Namanya hampir sama dengan saya nih Pak. Bedanya dia Gus, saya mboten Gus. Yang insya Allah sama-sama kita muliakan. Juga pengurus NU Ranting Suryadi keseluruhan, adik-adik juga yang saya hormati, saya cintai, juga saya muliakan. Pertama-tama tentu kita harus mengucapkan selalu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita masih diberikan kesempatan, kesadaran, kesehatan. Sadar saja tidak sehat, mungkin tidak nyampe di sini. Kesadaran, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul menjalankan rutinitas kita bersama, yaitu selapanan NU. Lanjutkan sekarang kajian kitab Tafsir Jalalain. Semoga dengan wasilah ini menjadikan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, sehingga kita juga mendapatkan kemanfaatan hingga hasilnya kita menjadi orang yang bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Salawat, salam tentu harus senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan orang-orang yang secara umum mendapatkan syafaatnya di dunia dan secara khusus mendapatkan syafaatnya di akhirat sehingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan kajian kitab Tafsir Jalalain, pada kajian yang lalu nyampe pada ayat apa nih? Wa'id akhadna nggih. Niku pokoke.
Sebenarnya saya ingin melanjutkan kajian yang lalu, tetapi ada permintaan nih, ada request, dan requestnya gak macam-macam, gak main-main nih, saking suriahnya. Kalau bisa ayat untuk kajian terakhir selapanan sebelum masuk ke bulan Ramadan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, itu permintaan khusus dari Suriah. Maka saya cari ayatnya, alhamdulillah ketemu, dan itu insya Allah kita semua hafal ayatnya yang menjadi landasan dasar kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu mungkin sering dikaji berulang-ulang kalau di bulan Ramadan. Jadi apa yang saya bacakan nanti beserta penjelasannya di dalam tafsir ini, semoga yang sudah paham bertambah paham, sing lali tadi ingat, sing orang ngerti ben tambah ben ngerti ingatan. Langsung kemawon. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal semua itu insyaallah nggih. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh. Ayyuha di sini nek cara ilmu nahwu sorof niku kalimat hurufnya huruf nida, kata panggil atau seruan. Yang menyeru di sini kepada orang-orang beriman tentulah Allah. Okay. Jadi yang diseru oleh Allah adalah orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak diseru. Ada bedanya antara amanu dengan mu'minu. Kalau amanu itu seluruh orang beriman, tidak peduli dia imannya sudah mantap atau imannya separuh-separuh, tidak peduli imannya kecil atau besar. Semua orang yang beriman maka termasuk dalam seruan Allah di dalam ayat ini. Nek mukminu niku iman yang sudah mantap, sudah kuat. Kalau amanu ya iman secara umum, baik yang imannya masih awal atau imannya sudah kuat. Kutiba dan catat. Jadi kalau dalam Quran terjemahan kutiba itu maknanya diwajibkan. Padahal bahasa Arab wajib itu furido. Nah di sini maksudnya dijelaskan oleh pentafsir kitab ini, Syekh Jalaluddin, kutiba ay furido. Jadi maksudnya dicatat di sini adalah ditentukan, difardukan. Difardukan bagi siapa? Atas kita semua. Jadi kita semua yang dimaksud di sini, alaikum mengatasi sira kabeh, kamu sekalian, ya tentu kamu sekalian di sini yang dimaksud adalah orang yang beriman. Apa yang difardukan? Asyamu poso, puasa. Jadi bagi orang-orang yang beriman, atas kalian semua difardukan puasa. Saya sudah katakan tadi, yang dimaksud amanu adalah semua tanpa terkecuali. Jadi kalau orang mengatakan dirinya Islam beriman, entah dia sudah sholat, entah dia sudah zakat, haji atau belum, tetap harus melakukan puasa. Jadi puasa nggak usah nunggu sholat dulu bagus, zakat dulu benar, haji dulu baru puasa, tidak. Itu yang dimaksud dengan amanu di sini. Beda dengan kalimat mu'minu. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Nek digaris bawahi kalimat diwajibkan di sini, Allah tidak mengatakan saya mewajibkan.
Artinya kalimat ini memberi pengertian, memberi pengertian kepada kita. Sesungguhnya puasa itu jikalau Allah tidak mewajibkan, kita sendiri akan mewajibkan puasa. Kenapa? Karena begitu besar manfaat puasa. Buktinya apa? Allah tidak pernah mewajibkan ibu-ibu yang obesitas itu untuk diet. Diet itu jalannya yang terbaik dengan puasa. Jadi saya ulangi, di sini ayat ini tidak mengatakan aku Allah mewajibkan puasa, tidak. Tapi diwajibkan. Artinya seandainya Allah tidak mewajibkan puasa kepada kita, maka diri kita juga pastilah yang mewajibkan puasa. Itu bagi orang-orang yang tahu betapa besar manfaat puasa. Contohnya tadi, ibu-ibu yang obesitas itu, Allah nggak pernah mewajibkan untuk puasa diet, tidak. Padahal puasa diet itu kalau dipikir Pak, lebih berat daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan boleh makan 3 piring, bahkan 4 piring, nek nggak mutah, gitu. Ketika berbuka, nek puasa diet itu ketat, kadang-kadang makan hanya beberapa suap, dan itu tidak makanan sembarangan. Kalau orang puasa Ramadan apapun masuk, kolak masuk, daging masuk. Nek wong diet itu yang makanan yang tidak mengandung kolesterol, lebih berat sebenarnya. Ya. Jadi kalimat hai orang-orang yang beriman diwajibkan itu memberi pengertian bahwa sebenarnya puasa itu memang kebutuhan manusia. Saya ibaratkan lagi, seandainya manusia itu diibaratkan motor atau mesin, Pak. 12 jam bunyi tanpa berhenti, kira-kira mesinnya bagaimana? Panas. Nek ngono terus, seperti itu terus pasti akan rusak. Ada saatnya minimal 1 jam, 2 jam berhenti ben adem. Begitu juga dengan tubuh manusia. Enzim dalam perut, dalam pencernaan kita setahun nggak berhenti terus bekerja mencerna makanan. Ujung-ujungnya kalau nggak mau 1 bulan saja berpuasa, orang itu akan mudah terkena penyakit. Itu positif. Terus asyamu niku nek cara ilmu tasrifnya hampir serupa dengan tasrifan kola. Jadi soma yasumu siaman. Napa maknane? Amsakun atau imsakun. Ngeker nek cara Jawane. Kalau bahasa Indonesianya apa? Menahan. Jadi puasa secara umum itu artinya menahan segala sesuatu. Nah, secara umum menahan. Kalau secara khusus menahan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Nah, secara umum cuma menahan. Kita tidak tidur dari maghrib sampai pagi itu juga dinamakan puasa. Nah, cara wong Jawa poso pati geni. Ya. Tidak bicara, tidak mau marah ketika didolimi orang, itu juga dinamakan siamun. Dengan makna apa? Imsakun atau amsakun, menahan. Itu secara umum. Kalau secara khusus, apalagi dikaitkan dengan makna pengertian puasa Ramadan, artinya puasa Ramadan itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita hanya memahami secara garis besarnya saja puasa menahan makan dan minum. Padahal ada hal-hal lain di luar makan dan minum yang bisa membatalkan puasa. Kama ka perkara kutibatin wajibake utawa den tulis ala ladina ing atase wong akeh mingkoblikum saking sadurunge sira kabeh minal umami saking pira-pira umat. Dan puasa ini tidak hanya kewajiban umat ini saja, Pak. Tidak hanya kewajiban umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah berpuasa. Hanya mungkin hari, jumlah atau waktunya berbeda. Artinya apa? Jika puasa ini juga diwajibkan umat-umat terdahulu,
maka kita tidak punya alasan untuk mengatakan puasa ini berat. Buktinya wong dhisik mampu. Atau tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan hanya umat ini saja diwajibkan berpuasa, umat-umat terdahulu tidak. Jadi semua umat Nabi Muhammad dan umat sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan berpuasa. Tentang puasa mereka bagaimana, ulama berbeda pendapat, Pak. Ada sebagian yang mengatakan bahwa puasa mereka sama seperti puasa kita saat ini di bulan Ramadan dan jumlahnya 1 bulan bisa 29 atau 30. Ada sebagian lain yang mengatakan berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu puasanya pada 10 Muharram. Kenapa puasa? Karena bersyukur bertemu dengan ibu Hawa. Dan dia juga berpuasa setiap bulan, itu setiap bulan, Pak. Tapi tidak penuh, 3 hari tiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14, 15 tiap bulan 3 hari. Dan begitu pun menurut pendapat ulama sebagian, cara puasa nabi-nabi terdahulu seperti itu, mengikuti Nabi Adam. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa puasa nabi-nabi terdahulu, contohnya Nabi Musa, itu puasanya 40 hari. Itu ditemukan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa di bukit Tursina. Ketika hendak menerima wahyu itu 40 hari. Ada puasa yang lebih berat lagi yang tidak bisa menjadikan alasan kita tidak mampu berpuasa, yaitu puasanya Nabi Daud. Saya kira kalau orang sekarang suruh puasa seperti umatnya Nabi Daud, seperti Nabi Daud, 1001 yang kuat. Bagaimana puasanya Nabi Daud dan umatnya? 1 hari puasa, 1 hari tidak, seumur hidupnya. Ada yang mampu di sini, Pak? 1001. Itu puasa yang hampir sama seperti puasa yang kita jalani dalam hal menahannya, yaitu menahan makan dan minum secara garis besarnya. Ada puasa yang di situ hanya menahan ucapan untuk tidak berbicara. Puasanya siapa nih, Bu? Puasanya ibundanya Nabi Isa. Siti Maryam itu berpuasa, puasanya tidak berbicara. Dan itu tidak pernah keluar dari mihrabnya, Pak. Mihrab ini istilahnya tempat dia beribadah. Mangan tetap mangan. Kayak mangan, cuma tidak bicara, tidak keluar dari tempatnya. Siapa yang kuat kira-kira dong saiki? Banyak kalau anak muda sekarang kuat. Orang ngomong di kamar sampai 3 jam 1 hari, tapi bukan berzikir, olahraga tangan. Ngerti-ngerti seminggu Ramadan itu dibuka sudah innalillah. Banyak nggak seperti itu, Pak? Hanya. Jadi kalau cuma puasa nggak keluar, nggak ngomong, anak sekarang jagoan, Pak. Tapi tangannya bergerak. Itu yang dimaksud siam. Jadi siam bisa bermakna menahan. Artinya segala sesuatu yang menahan itu bisa dikatakan puasa secara khusus. Secara umum, kalau secara khusus puasa dalam Ramadan itu tadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tujuannya puasa apa? Di sini teruskan la'allakum, supaya sira kabeh tatakuna iku padha ngedoi utawa padha wedi al-ma'asi ing maksiat. Jadi tujuan puasa itu sebenarnya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam pengertian apa? Kita menjauhi, kita takut dengan maksiat. Kalau orang itu puasa dengan sebenar-benarnya pengertian puasa, Pak, insya Allah ada orang tidak ada orang dia akan takut bermaksiat. Kenapa? Karena dia menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang ia lakukan diawasi oleh Allah. Jadi puasa itu beda dengan sholat. Kalau kita enggak sholat ketahuan. Nek poso, puasa tidak puasa kita dilihat orang sama.
Nggih. Bar mangan lambene dikosok-kosoki, garing, ngertine wong poso, jalane sempoyongan. Rasane wong orang yang berat puasa. Jadi saya katakan sekali lagi, seandainya seorang itu melakukan puasa dengan sebenar-benarnya pengertian puasa, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab, takut maksiat di tempat umum, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Fa innahu mongko sak temene asyam utawa poso yuksaru iku mecah utawa ngilangake apa poso as-sahwata ing syahwat. Karena yang namanya puasa itu dapat menghilangkan syahwat, keinginan. Alati rupane syahwat wa ya syahwat mabda'uha iku kawitane maksiat. Jadi adanya maksiat itu bermula dari syahwat, dari keinginan yang tidak bisa kita kendalikan. Ingin kaya padahal kemampuan kita tidak mampu. Akhirnya berupaya berbagai macam upaya menghalalkan segala cara agar menjadi orang kaya. Awalnya apa? Awalnya yaitu tadi adalah syahwat, keinginan. Jadi wong sing gelem atau yang sering menuruti syahwatnya, pasti orang itu akan terjerumus kepada maksiat dan pasti ujung-ujungnya dia akan menyesal. Ayaman ing dalem pira-pira dina nusibu iku den nasopake, maksudnya ayaman, lafaz ayaman bisiamin kelawan lafaz siamin. Jadi kalau kita belajar nahwu shorof itu Pak, ada 4 i'rob. Ada i'rob nasab, i'rob rofa, i'rob jazm, i'rob jar atau khofat. Nasab itu dalam bentuk harokatnya sama dengan fathah. Makanya di sini terangkan ayaman nusibu dinasobkan. Jadi ayaman bukan ayamun. Ayaman nasab dengan fathah, dinasobkan sebab apa? Sebab dengan adanya lafaz siyamin. Au yasumu atau lafaz yasumu muqdaron halih dikira-kiraake. Itu kalau penjelasan lafaz. Kalau diartikan maknanya dari ayaman di sini, puasa di bulan Ramadan itu waktunya ditentukan dengan perkiraan yang kita pahami. Dikira-kirakan waktu. Iku kang den wilang-wilang ai ki qala ila tegese pira-pira kang den kidhekake amuaqadatin utawa pira-pira den wektuake biadatin kelawan wilangan ma'lumin kang den maklumi utawa diweruhi wahya utawi ayam Ramadan iku poso Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu waktunya ditentukan oleh Allah Pak. Dikira-kirakan hanya beberapa hari. Artinya tidak beberapa bulan, tidak beberapa tahun. Sebenarnya puasa itu sangat ringan. Kenapa? Karena tidak beberapa bulan, hanya dikirakan beberapa hari. Kama kaperko saya tikan teko poma wa qalalan ngiteake sinten Allah hu ing siam tashilan krana gampangake alal mukallafi ing atase wong mukallaf. Tujuannya Allah menyedikitkan bilangan hitungan hari puasa itu supaya apa? Meringankan, okay? Meringankan siapa?
orang-orang mukallaf. 30 hari, 29 hari, 1 bulan kok ringan? Ya ringan dibandingkan dengan beberapa bulan atau 1 tahun. Ringan. Bagi siapa ringannya? Alal mukallafin. Kalau saya menerangkan mukallaf niki dalam kitab fikih, kan ada sering kata mukallaf pada anak-anak yang ngaji itu. Al mukallafin itu maksudnya orang-orang yang berakal sehat dan telah balik. Berakal sehat artinya tidak gila. Jadi kalau kita mau melihat orang, orang yang berakal sehat benar, gila tidaknya benar, dilihat pada bulan Ramadan. Kalau dia ngaku-ngaku saya orang berakal sehat tidak gila, tapi bulan Ramadan enggak poso, berarti dia bukan mukallaf. Bukan orang yang sehat akalnya. Kenapa? Orang yang sehat akalnya pasti akan memilih puasa karena puasa itu manfaatnya besar. Nanti enak bulan Ramadan ada orang tidak puasa tanpa udzur yang dibenarkan syar'i, dipertanyakan kesehatan akalnya. Faman mongko ta isapan wong kana iku kang ana sapa man mingkum saking kira kabeh hina suhudi ing dalem tingkah ningali Ramadan atau nyekseni Ramadan, nyekseni mau maridon iku loro au ala syafarin utawa lelungan amusafiran utawa kang lelungan syafal qasri lelungane kang menangake nglakoni qasar wazhada mongko mayahake hu ing wong asamu apa poso fi halain ing dalam tingkah loro, maksudnya dalam keadaan sakit dan bepergian. Fa'am toro mongko muka sopo man. Di sini ada keringanan dari Allah, Pak. Jadi bagi siapa saja yang dia menyaksikan itu dalam artian dia berada dan tahu di bulan Ramadan. Orang mukallaf maka wajib puasa. Tetapi Allah memberi keringanan, boleh berbuka bagi orang yang sakit atau bepergian. Sakitnya tentu sakit di sini dikatakan yang memayahkan. Memayahkan apa? Nemen ngoten mawon lah. Sakitnya sakit yang membahayakan atau menyusahkan dia untuk melakukan puasa. Maka bagi dia boleh berbuka atau aftara. Atau bagi orang yang bepergiannya itu dalam jangka di mana seorang itu bisa atau diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jarak seorang boleh mengqashar sholat itu berapa, Pak? Kalau dihitung kilometer, berapa itu? 80 atau 90? Antara niku. Kalau orang melakukan perjalanan jaraknya 90 km, sini Palembang ngoten mawon. Dan dalam perjalanan itu dia merasa payah, merasa kesusahan, tidak mampu menjalankan puasa, boleh berbuka. Catatannya Pak, boleh berbuka. Nek boleh berbuka berarti boleh medot orang itu dalam keadaan berpuasa. Tidak boleh niat dari awal enggak poso, tidak boleh. Dibangunkan, hei sahur besok puasa. Oh tidak, besok saya mau bepergian. Karena orang bepergian boleh tidak berpuasa. Mboten-mboten niku maksudnya. Sudah berjalan di tengah jalan tidak mampu, baru diperbolehkan untuk berbuka. Tidak seketika mau melakukan perjalanan sudah dari awal enggak poso, mboten bareng. Atau sakit itu bisa diartikan membahayakan bagi dirinya. Utawa dia sudah puasa pagi-pagi sahur sehat, yang tengah-tengah pas awan kok moro-moro meriang loro, dan itu membahayakan, membahayakan bukan dengan perkiraan kita, tentu dengan konsultasi dokter. Kata dokter, berhenti saja daripada nanti kamu dilanjutkan puasa
akan membuat penyakit kamu bertambah parah atau menyebabkan kamu kehilangan, mohon maaf, jiwa, nyawa. Itu boleh berhenti. Okay. Dan yang dimaksud orang musafir bepergian dalam jangka dia boleh mengqashar sholat karena berat. Kalau orang sekarang, Pak, saya kira sudah tidak masuk itu, Pak. Karena musafirnya orang dahulu berbeda dengan sekarang. Khususnya orang Arab. Musafirnya orang Arab itu naiknya onta atau kuda. Dan puasa itu di bulan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena masuk pada musim panas. Jadi kalau orang melakukan perjalanan dalam keadaan puasa siang hari panas, katakanlah 80 kilo sampai 90 kilo, tentu tidak akan kuat di atas kuda atau di atas onta, kepanasan. Kita saya yang tidak puasa di panas matahari siang hari kemun gitu. Maka diberi keringanan oleh Allah, silahkan berbuka nek ora kuat. Kalau tidak kuat. Kalau orang sekarang berpergian dari sini ke Jawa, naik apa, Pak? Mobil, duduk enak, bisa tidur, pakai kemul AC, di atasnya ada atapnya. Orang kepanasan, orang kesusahan. Kadang-kadang naik mobil, tidur, ngerti-ngerti tangi sudah di tempat. Apalagi sini Jawa, sekarang nggak nyampe sehari semalam. Pengalaman saya kemarin pribadi, Pak, jam 4 berangkat sore, sampai Semarang sebelum subuh. Jadi seperti orang ngimpi, karena lewat tol terus. Lah kayak gitu menjadi alasan untuk kita berbuka puasa, tidak berbuka puasa, ya diperbolehkan, tetapi kalau menurut saya, perasaan kita nggak masuk. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat, jika Allah sudah memberikan keringanan, lebih utama kita mengambil keringanan. Tapi keringanan dahulu dengan sekarang kan berbeda. Berbeda keringanan dahulu dengan keringanan sekarang. Itu berkaitan dengan beratnya puasa dan keringanannya yang diberikan oleh Allah untuk orang yang sakit dan orang yang berpergian. Jam pinten iki, Pak? Jam 11 ya, jam 11. Cukup lanjutkan. Saya lanjutkan sedikit nggih, tengah ayatnya biar enggak terpotong, saya singkat mawon. Karena tadi masih berkaitan dengan dasar puasa dan keringanannya. Belum masuk kepada fidyahnya dan cara mengkodoknya. Faidatun, wajib milang-milang fi'lihi. Fi'li no fa'ili fi'li nggih. Fi'li iku penggaweane man datuma utawi wilangane dina aftara kang moka sapa man. Min ayamin saking pira-pira dina akhara kang liya atau weneh. Ya sumu mongko poso sapa man ha ing ayamin akhara posone mau badala krono ganteni hu ing aftar. Jadi ketika orang dalam keadaan sakit yang membahayakan atau bepergian yang berat, bagi dia boleh keringanan tetapi harus mengganti, mengkodok. Ingat kalimatnya mengkodok ya, Pak. Saya garis bawahi, mengkodok itu untuk orang yang batal puasa yang dibenarkan syariat. Dalam puasa Ramadan yang dibenarkan syariat untuk tidak berpuasa atau memutus puasa hanya 2. Orang yang sakit yang membahayakan atau orang yang bepergian yang kepayahan. Selain itu enggak boleh. Ada tambahan 2 lagi dan itu juga intinya sama sebenarnya membahayakan bagi orang hamil dan orang yang menyusui itu mendapatkan keringanan. Tetapi sebagian ulama mengatakan itu bukan kodok. Kenapa? Karena ibunya sendiri sehat, hanya dia mengkhawatirkan
kandungannya atau mengkhawatirkan jika dia berpuasa anaknya ASI-nya kurang. Dia sendiri dalam keadaan sehat, itu tidak termasuk dalam qadha yang dibenarkan syariat. Ini langsung saya garis besar mawon biar singkat. Artinya ketika orang meninggalkan puasa atau batal puasa, ada dua ketentuan yang harus dia lakukan, mengqadha dan membayar fidyah. Mengqadha mengganti puasa sejumlah yang dia tinggalkan, membayar fidyah itu bisa berupa makanan pokok. Bagi siapa orang yang membayar fidyah? Bagi orang, di sini terangkan singkat mawon, bagi orang yang sudah terlanjur tua, ya sudah tidak lagi mampu berpuasa, dia diperbolehkan tidak puasa tetapi membayar fidyah. Perharinya satu mud itu kalau takaran kita kurang lebihnya 6 on. 6 on. Jadi membayar fidyah bagi orang yang terlanjur tua atau sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Lalu ada fidyah lagi yang lain bagi orang yang puasa, ini yang berbahaya. Puasanya putus bukan karena dibenarkan syariat, tapi karena sengaja memutus. Salah satunya adalah yang paling berbahaya ketika kita puasa tidak bisa menahan syahwat kita kepada lawan jenis kita, kepada istri kita atau pada suami kita. Nek wong poso terus melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka bagi dia keharusan pertama bagi dia untuk nganteni posone wau, jalannya apa? Suruh memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak zaman perbudakan, Pak. Tapi seandainya perbudakan itu masih, orang yang puasa melakukan hubungan suami istri di siang hari harus memerdekakan budak, itu tebusannya. Nek orang mampu, suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau hari terakhir, katakanlah 2 bulan kurang sehari, batal, suruh ngulangi lagi dari awal. Kalau nggak mampu bagaimana? Kalau nggak mampu disuruh memberi makan 60 orang fakir miskin. Berat nih, Pak. Nek wong sugih enak. Tapi mau memerdekakan budak itu bukan sembarangan, Pak. Kalau dinilai mata uang sekarang memerdekakan budak itu budak yang paling lemah, paling murah katakanlah 100 juta. Nek budak gagah, laki-laki kuat, budak perempuan ayu itu bisa miliaran. Karena budak zaman dahulu itu boleh, mohon maaf, boleh digauli dan terserah kita mau diapain. Itu sebelum Islam atau di awal-awal permulaan Islam. Dan awal mula puasa diwajibkan di permulaan Islam, di sini dijelaskan untuk singkatnya saja, bahwasanya puasa itu boleh memilih. Jadi wong riyen, Pak, di awal puasa dipersilahkan memilih baina saum wal fidyah, milih poso atau membayar fidyah awal-awal puasa. Hampir kesemuanya perintah Allah itu di permulaan Islam seperti itu, Pak. Contoh, ketika Allah melarang kita untuk minuman keras, itu tidak langsung dilarang, tidak. Tapi pelan bertahap. Tidak boleh orang minum minuman keras atau mabuk dalam keadaan sholat. Baru setelah itu keimanannya kuat, dilarang secara total. Puasa juga seperti itu. Kalau sekarang diterapkan seperti itu, saya milih yang membayar fidyah lebih ringan. Tapi hukum itu disempurnakan oleh Allah, diganti. Yang boleh memilih puasa atau membayar fidyah bagi orang-orang yang terkena udzur. Puasa tetapi dari antara pilihan membayar fidyah dengan puasa itu dilebih utamakan yang melanjutkan puasa. Kalau memang keadaannya membuat dia harus atau membuat dia kudu berhenti poso.
silakan berhenti membayar fidyah. Tapi kalau memang bisa dilanjutkan, walaupun itu dengan terpaksa dan harus penuh pengorbanan, mending dilakukan puasa. Karena bagi saya pribadi Pak, menanggung hutang itu tidak enak. Kan ngoten. Menanggung hutang tidak enak. Nah, ini sedikit tafsir Jalalain yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi bekal kita bersama ketika nanti menjalankan ibadah puasa, kita mendapatkan manfaat puasa yang sebenar-benarnya, sehingga tujuan puasa yang artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa bisa kita ambil, bisa kita laksanakan sehingga kita menjadi orang yang menemukan hakikat puasa dan menemukan kemanfaatan puasa sehingga hidup kita bahagia, selamat di dunia dan di akhirat, tergolong orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Khairul Wahid. Setelah tadi kajian tafsir Jalalain, semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Khairuddin. Berikut dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, wabil khusus anak-anak yang saya hormati semuanya tanpa terkecuali. Langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30. Kesimpulannya yang bisa saya ambil pada kesempatan malam hari ini, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan menjadi bukti sebagai pembuktian kita menjadi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan dengan berpuasa kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah yang semuanya ditujukan untuk kebaikan kita, bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat, puasa, itu semuanya untuk kebaikan kita semuanya, sebagai jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan yang kedua, bagaimana kita menilai kesehatan akal kita dengan cara berpuasa. Kalau kita melakukan ibadah puasa, insya Allah karena ini suatu kewajiban, kita benar-benar sudah berpikiran dengan sehat, dengan jernih. Jangan nanti kita masih terbelenggu. Kadang-kadang kita lihat di zaman sekarang ini, mohon maaf, orang sholat taraweh itu luar biasa ramenya, tapi puasanya enggak puasa tapi ikut rame-rame sholat taraweh. Itu kalau saya gambarkan, orang yang senang sholat taraweh tapi enggak puasa, itu orang yang senang pakai sendal tapi enggak pakai celana. Nah, kita kira itu sehat apa enggak akalnya? Nah, ini sebagai pembuktian kesehatan akal kita, kebaikan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya yang melaksanakan ibadah puasa senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh itu kewajiban, juga masih ada rukhsah dari Allah bagi yang mempunyai kesulitan
ketika sakit ataupun dalam perjalanan mendapatkan keringanan, tetapi dengan catatan membayar pada waktu yang senggang setelah Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah wa li ridhai abaina wa ummahatina wa masyaihina wa syaih masyaihina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin wa hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah ya Allah ya Allah jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi syabana wa ballighna ramadana ya Allah ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahri wasyarri wad-dair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Khairuddin atas kesimpulan berikut dengan doa. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Demikianlah acara demi acara telah kita lewati bersama dengan lancar, alhamdulillah. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika dari awal hingga akhir ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.